Selanjutnya saya akan membahas tentang cara menggambar atau mensketsa grafik fungsi trigonometri. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan cara bagaimana cara untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Dan masih banyak yang bersalahan karena mungkin untuk menentukan titiknya terlalu banyak, ya kan? Nah, yang perlu saya tekankan untuk menggambar grafik sinus, grafik kosinus, dan grafik tan, itu dia harus digambar itu harus memiliki bukit dan harus memiliki lembah, ya. Jadi ada beberapa dari kalian itu gambarnya masih ada yang salah. Nah, di sini saya ulangi lagi bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri, mudah-mudahan lebih gampang lagi, ya kan? Nah, dasarnya itu adalah pertama untuk grafik sinus dulu saya awali. Dasarnya itu adalah bentuk umumnya seperti ini. A sin B X tambah C ditambah D. Gitu ya. Nah, sebenarnya patokannya itu adalah materi-materi sebelumnya. A itu nanti dia berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, kemudian nilai amplitudo. Jadi untuk menggambar grafik sinus itu, kamu pertama harus dulu menentukan nilai maksimumnya berapa. Nilai maksimum udah saya bilang tadi adalah mutlak A ditambah D. Kemudian setelah kamu tentukan nilai maksimum, kamu juga harus menentukan nilai minimum. Nilai minimumnya adalah negatif mutlak A ditambahkan sama D. Oke. Setelah kamu tentukan nilai maksimum dan minimumnya, kamu tentukan nilai amplitudo. Nah, nilai amplitudonya adalah setengah dari nilai maksimum dikurangkan sama nilai minimum, gitu ya. Setelah kamu tentukan nilai amplitudonya berapa, kamu tentukan periodenya. Nah, periodenya itulah dia yang berkaitan dengan nilai B. Nilai B berarti 360 derajat per mutlak B, atau dalam bentuk radian 2pi per mutlak B. Nah, periode itu ingat adalah jarak antara satu bukit dan satu lembah, ya. Kemudian nanti di periode ini untuk sketsa atau gambar grafiknya itu berfungsi untuk menentukan titik-titik pada sumbu X-nya lebih gampangnya, itu ya. Biasanya dibagi 4 nanti itu titiknya. Kemudian untuk yang selanjutnya, kenapa ada C? Nah, angka si C ini nanti kaitannya itu pergeseran grafik, ke kanan atau ke kiri. Jadi nanti kalau misalnya ada nanti C-nya adalah positif, maksudnya berarti grafik digeser ke kiri C derajat, gitu ya. Kalau negatif C, maka grafik digeser ke kanan C derajat juga. Nah, kemudian untuk grafik sinus maupun grafik kosinus, ini saya buat ya. Untuk grafik sinus dan grafik kosinus itu dia selalu begitu juga
begitu juga dengan tan, itu dia selalu diawali dari 0. Jadi kalau misalnya dia tidak bergeser, titik awal itu selalu dimulai dari 0. Tapi kecuali nanti kalau dia bergeser ke kanan atau ke kiri, itu lain cerita. Dia udah pasti ada plus C-nya dan ada minus C-nya. Ya. Kemudian kalau lah nanti ada persamaannya itu ada plus D-nya, ada D-nya, ada angka D-nya, itu maksudnya pergeseran grafik ke atas atau ke bawah. Jadi kalau nanti D-nya nilainya positif, maka maksudnya grafik naik atau bergeser ke atas ya, atau bergeser ke atas sejauh D satuan. Kemudian untuk yang negatif, kalau misalnya nanti D-nya itu negatif, berarti artinya grafiknya turun atau digeser ke bawah sejauh D satuan juga. Gitu ya. Ketentuan ini berlaku untuk grafik fungsi sinus dan fungsi kosinus ya. Ini saya buat langsung aja ya, grafik sinus dan grafik kosinus. Tahu Y sama dengan A cos B X plus C ditambah D. Supaya gampang ya. Nah, supaya gampangnya kita lanjut ke contoh. Misalnya nih kalian disuruh gambar atau sketsa grafik fungsi berikut. Yang pertama misalnya Y sama dengan sin X. Nah, misalnya kamu disuruh untuk menggambar Y sama dengan sin X. Caranya gini aja. Pertama, ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk yang ini, ke awal yang tadi. A sin B X plus C ditambah D. Jadi kamu harus memunculkan nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya, dan nilai D-nya. Nah, untuk persamaan yang ini, berarti untuk memunculkannya berarti Y sama dengan sin. Nah, ini kan B-nya nggak ada ya, tapi ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti angkanya 1. Berarti saya buat bisa di sini 1, di sini X-nya, C-nya kan nggak ada ya, nggak ada di sini kan. Ditambah berapa atau dikurangkan berapa pun nggak ada, kita buat aja 0. Nah, kemudian D-nya pun tidak ada, berarti tambah 0. Nah, berarti dari sini, disinilah A-nya, inilah B-nya, inilah C-nya, dan inilah D-nya. Gitu ya. Nah, kita tentukan dululah nilai maksimumnya. Nilai maksimum tadi adalah mutlak A ditambah sama D. Itu kan? Nah, mutlak A-nya berapa? 1. Karena di depan sinus kan nggak ada angka, berarti 1 ditambah sama 0. Sama dengan 1. Kemudian, nilai minimumnya, berarti negatif mutlak A ditambah D. Berarti negatif 1 ditambah 0. Berarti negatif 1 ditambah 0. Berarti negatif 1. Nah, kemudian amplitudonya berarti setengah maksimumnya 1 dikurang sama min 1. Berarti setengah dikali 2 sama dengan 1. Oke. Selanjutnya periode 360 kita bagi sama mutlak B ya kan. Berarti
360 derajat dibagi sama mutlak B-nya adalah 1, berarti 360 derajat. Nah, berarti untuk grafik ini jarak antara satu puncak dan satu lembahnya itu harus 360 derajat. Oke ya. Nah, dari sini ternyata si C-nya itu sama dengan 0. C-nya sama dengan 0. Maka grafik tidak bergeser ke kiri atau kanan. Berarti nanti kita dimulai dari titik 0 derajat untuk menggambarnya. Oke ya. Kemudian D-nya sama dengan 0, berarti grafiknya pun tidak naik atau turun. Oke ya. Nah, berarti sumbu X-nya itu tidak naik, dia tetap di titik 0. Oke. Nah, sudah kita tentukan nilai maksimumnya, nilai minimumnya, periodenya berapa, dia dimulai dari titik berapa, dan grafiknya itu ternyata tidak naik dan tidak turun. Berarti kita sketsa dulu. Saya buat dulu koordinat Cartesiusnya pakai penggaris, dibentuknya seperti ini ya, gambar. Nah, tadi kan karena dia tidak bergeser ke kiri atau ke kanan, kita nanti mulainya itu pasti di titik 0. Nah, disinilah nanti awal dari bukit si grafik fungsi sin. Kita mulai dari sini. Kemudian nanti karena periodenya 360 derajat, maka dari 0, jarak dari 0 ke 360 derajat, berarti kan jaraknya diakhiri di titik 360 derajat. Karena jarak dari 0 ke 360 derajat kan 360 derajat, ya kan? Nah, sekarang untuk titik-titik yang di dalam ini, kita menentukannya gimana? Tinggal gini aja. 360 derajat ini kamu bagi 4. Berarti 90 derajat. Berarti jarak dari awal ke selanjutnya itu 90 derajat. Berarti 0 ditambah 90 derajat, 90 derajat. Oke, 90 derajat ditambah 90 derajat, 180 derajat. 180 derajat ditambah 90 derajat, 270 derajat. Sampai akhirnya 270 derajat ditambah 90 derajat, 360 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang sudah kita tentukan nilai titik-titiknya. Kita buatlah sini X-nya. Kemudian di sini si Y-nya. Sekarang kita masukkan nilai maksimumnya 1. Berarti disinilah nanti satunya. Kemudian nilai minimumnya adalah min 1. Berarti disinilah min 1-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan titik-titik potongnya. Nah, untuk menentukan titik-titik potongnya, tetap harus kamu substitusilah titik-titik yang ada pada sumbu X. Nah, substitusinya kemana? Substitusinya ke persamaan awal. Nah, kita masukkan ya. 0, berarti sin 0 berapa? Sin 0 adalah 0. Oke. Kemudian 90. Sin 90 berapa? Sin 90 adalah 1. Maka ini kamu buatlah di sini 1. Oke ya. 180 derajat. Sin 180 derajat. 0. Berarti di sini titiknya. 270 derajat. Sin 270 derajat. Min 1. Maka kamu satukanlah 270 derajat ke min 1. Nah, di sini titiknya. 360 sin 360 sama dengan 0. Udah dapat semua titik potong untuk setiap nilai X pada sumbu X. Tinggal kamu satukanlah.
Nah, 1 tarikan napas saja. Set, set, set. Inilah gambar dari grafik Y sama dengan sin X. Oke ya. Nah, yang kedua Y sama dengan 2 sin 2X. Pertama yang harus kamu tentukan adalah munculkan nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya, nilai D-nya. Maka ini saya buatlah Y sama dengan 2 sin, B-nya 2, karena nggak ada C-nya berarti saya buat 0, ditambahkan D-nya pun tidak ada berarti 0 aja saya buat. Nah, berarti inilah A-nya, ini B-nya, ini C-nya, dan ini D-nya. Nah, kita tentukan dulu nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah mutlak A ditambahkan D. Nah, berarti mutlak 2 ditambah 0, berarti 2 tambah 0 sama dengan 2. Kemudian nilai minimumnya. Nilai minimumnya negatif mutlak A ditambahkan sama D, berarti negatif mutlak 2 ditambahkan sama 0, berarti negatif 2 tambah 0 sama dengan negatif 2. Kemudian amplitudonya. Amplitudonya setengah dari nilai maksimumnya 2 dikurang sama nilai minimumnya. Berarti setengah dikalikan 4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya C-nya itu ternyata 0, berarti dia grafik tidak bergeser. Grafik tidak bergeser. Tidak bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Tidak bergeser ke kiri atau ke kanan. Berarti gambar ini kita startnya di 0 derajat. Ya. Kemudian D-nya pun sama dengan 0, berarti dia tidak naik atau turun. Ya. Nah, berarti sumbu X-nya tetap di Y sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita cari lagi periodenya. Periodenya berarti 360 derajat dibagi sama si B, ya kan? 360 derajat dibagi 2, 180 derajat. Berarti jarak satu bukit dan satu lembah itu harus 180 derajat, tidak boleh lebih. Nah, saya buat dulu koordinat kartesiusnya. Kartesiusnya seperti ini. Oke. Selanjutnya sini saya buat X-nya. Karena tadi dia tidak bergeser, berarti nanti kita pasti mulai dari 0. Dari 0 sini. Kemudian karena periodenya 180 derajat, dari 0 supaya jaraknya 180 derajat, ya 180 derajat lah di sini. Gitu ya. Pokoknya jarak dari titik awal ke titik akhir itu 180 derajat. Gitu ya. Karena dia dari 0, maka supaya jadi 180 derajat. Jaraknya berarti dari dengan titik 180 derajat. Nah, udah kita tentukan lainnya. Selanjutnya untuk titik-titik yang di dalam ini, periodenya itu kamu bagi 4 aja. 180 dibagi 4 sama dengan 45, ya kan? Berarti dari titik awal ke titik selanjutnya 45 gitu ya. Berarti 0 tambah 45 berarti 45 derajat. 45 tambah 45, 90 derajat. Terus 90 derajat ditambah 45, 135 derajat. Kemudian 135 derajat tambah 45, 180 derajat. Udah berakhir. Nah, selanjutnya kita masukkanlah titik maksimumnya di sumbu Y. Berarti titik maksimumnya 2. Kemudian titik minimumnya di sini ya, negatif 2. Oke, selanjutnya titik-titik yang ada di sumbu X ini kita substitusi semuanya ke persamaan ini. Nah, saya mulai dulu untuk yang X sama dengan 0 dulu ya. X sama dengan 0 berarti 2 Y sama dengan 2 sin 2X. Nah, berarti jadinya 2 sin 2 kali 0. Nah, berarti 2 sin 2 kali 0 berapa? 0. Oke. Berarti di sini jadinya 2 sin 0 berapa? 0. Berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti titiknya di sini. Oke.
Selanjutnya 45. Untuk yang 45, X sama dengan 45. Nah, berarti Y sama dengan 2 sin 2 kali 45. Nah, berarti 2 sin 90. Berarti 2 sin 90 berapa? 1. 2 kali 1 berapa? 2. Berarti 45 ini kita jodohkanlah dengan titik 2 di sumbu Y. Berarti sini titiknya. Oke ya. Begitu juga untuk yang 90. Untuk yang 90 pun sama. Caranya juga sama. Kamu masukkan ke persamaan yang ini. Berarti 2 kali 90 kan 180 ya. 180 sinnya 0. 0 kali 2, 0. Berarti di sini titiknya. Oke. Selanjutnya 135. 2 kali 135 itu 270 ya kan, sin 270 min 1, min 1 dikalikan 2 adalah minus 2, jodohkanlah ini. Nah tuh ya. Nah sekarang 180, masukkan sin 2 kali 180 360, sin 360 adalah 0, 0 dikali 2 adalah 0, berarti titiknya ini. Nah udah kita tentukan semua titik potong pada sumbu X. Nah berarti tinggal kita satukanlah semua titik ini dengan satu tarikan nafas saja. Set, set, set. Gitu ya. Begitulah kira-kira gambar dari grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 2X. Yang ketiga misalnya Y-nya sama dengan negatif 2 sin X. Oke. Pertama, ubah dulu ke dalam bentuk yang ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya, dan ada D-nya. Berarti Y sama dengan negatif 2 sin. Di sini kan B-nya nggak ada. Kita buat aja 1. X ditambah 0 ditambahkan 0. Berarti inilah si A-nya. Ini si B-nya. Ini si C-nya. Dan inilah si D-nya. Oke ya. Nah, berarti kita tentukan nilai maksimumnya adalah mutlak A ditambahkan sama D. Berarti mutlak dari negatif 2 ditambahkan 0 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian nilai minimumnya. Nilai minimumnya berarti negatif mutlak A ditambahkan sama D. Berarti negatif mutlak minus 2 ditambahkan sama 0. Berarti negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Kemudian amplitudonya. Amplitudonya berarti setengah dari nilai maksimumnya 2 dikurangkan sama minimumnya. Nah, jadinya 2. Kemudian ternyata sini si C-nya sama dengan 0. Berarti grafiknya tidak bergeser. Berarti nanti grafiknya dimulai dari 0 derajat. Dan D-nya pun 0. Berarti grafiknya tidak naik atau turun. Nah, sekarang periodenya 360 derajat dibagi sama si mutlak B. 360 derajat, B-nya berapa? B-nya 1. 360 derajat. Oke ya. Nah, berarti nanti jarak antara satu bukit dan satu lembah itu adalah 360 derajat. Nah, kita gambarlah gambar ini. Oke. Dia mulai dari 0. Di sini Y-nya. Nah, 360. 0 supaya jaraknya 360 ya 360 juga di sini ya. Oke. Kemudian kita tentukanlah titik yang di dalam ini. 360 derajat kita bagi 4 berarti 90.
Berarti jarak-jarak setiap titiknya adalah 90 ya. Oke. Sekarang kita tentukanlah maksimumnya. Maksimumnya di sini 2. Minimumnya adalah -2. Oke, sekarang kita masukkan setiap nilai X yang ada di sumbu X ke persamaannya supaya dapat nilai Y-nya. Misalnya kita masukkan 0 ya. Saya buat contoh yang pertama. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan -2 sin 0. Berarti -2 sin 0 berapa? 0. Berarti -2 dikali 0, 0. Di sinilah di titiknya. Oke. Selanjutnya 90. 90 pun sama. X sama dengan 90. Berarti Y sama dengan -2 sin 90. Nah, berarti -2 sin 90 berapa? 1. -2 dikali 1, -2. Berarti arahkanlah 90 ke -2. Nah, begitu juga seterusnya. 180 juga. Kau masukkan ke sini, dapatnya nanti hasilnya 0. 270, kalau kau masukkan nanti dapatnya hasilnya adalah 2. Oke. Selanjutnya 360 nanti dapatnya adalah 0. Nah, sudah dapat semua titiknya. Tinggal kamu satukan. Dari sini, ke sini, sini, dan ke sini. Gitu ya. Inilah gambarnya. Oke. Nah, yang keempat adalah si Y sama dengan sin 2X tambah Pi ditambah 1. Oke ya. Kita ubah dulu supaya dapat A, B, C-nya ya. Y sama dengan sin 2 yang saya keluarkan. 2X dibagi 2 adalah X, Pi dibagi 2 adalah setengah Pi. Kemudian ditambahkan sama 1. Berarti disinilah A-nya, ini B-nya, kemudian ini adalah C-nya, dan ini adalah D-nya. Oke ya. Nah, berarti tentukan dulu nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya mutlak A ditambahkan D. Berarti mutlak 1 ditambahkan 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian minimumnya. Negatif mutlak A ditambahkan sama D. Berarti negatif mutlak 1 ditambah 1. Berarti negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Kemudian amplitudonya. Amplitudonya berarti setengah 2 dikurangkan 0. Berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Periodenya sama dengan 360 derajat per mutlak B. Berarti 360 derajat per 2, 180 derajat. Berarti nanti jarak dari awal bukit ke akhir lembah itu harus 180 derajat. Nah, ternyata di sini nilai C-nya itu adalah setengah Pi. Setengah Pi atau Pi itu 180 ya. 180 dikalikan sama setengah sama dengan 90 derajat ya. Nah, berarti karena dia positif 90 ya. Positif 90, maka grafiknya ini nanti dimulai bergeser dia ke kiri sejauh 90 derajat. Berarti nanti dia dimulai dari titik minus 90 derajat. Ya. Kemudian D-nya itu sama dengan positif 1. Berarti nanti dia naik satuan grafiknya naik satu satuan. Maksudnya yang naik itu adalah tadi kan awalannya sumbu X-nya. Sumbu X-nya naik satu satuan. Naik satu satuan dari 0. Gitu ya. Inilah nanti dasarnya. Oke, sekarang kita gambar dulu. Kita gambar dulu ya. Gambarnya seperti ini.
Dari pagi kami coba deh. Kunci kakak itu kayak mana rupanya? Sama kayak gitu. Kenapa? Oke. Nah, karena dia tadi bergeser, karena dia persamaan grafiknya itu adalah plus 90, maka kita mulai, dia berarti kan bergeser ke kiri. Tadi kan awal, kalau grafik dasarnya itu kan selalu, kalau dia tidak bergeser kan kita mulai dari 0 selalu, ya kan? Dari 0 selalu. Tapi karena dianya bergeser positif 90, berarti dia bergeser ke kiri, berarti kita mulainya nanti di sini, mulainya dari sini nanti ya. Maaf. Berarti grafiknya kita mulai dari negatif 90 derajat. Ini nanti dia mulai. Oke. Nah, selanjutnya karena periodenya itu 180 derajat, kamu hitunglah akhirnya di titik berapa dari min 90 supaya berakhirnya jadi 180, berarti titiknya di sini berapa? Ya kan? Berarti nanti di sini supaya jadi 180, dari sini ke sini kan 90, berarti dari sini ke sini 90 juga, ya kan? Di sinilah 90 derajat. Nah, jarak dari min 90 ke 90 kan 180 derajat kan, dapat lah ya. Nanti dia diawali titik ini dan diakhiri di titik ini. Oke, selanjutnya untuk menentukan titik-titik yang di dalam. Nah, periodenya ini kamu bagi 4. 180 dibagi 4 berarti 45. Berarti jarak setiap titiknya itu nanti 45. Berarti min 90 ditambahkan 45 berarti minus 45 lah ya kan. Minus 45 ditambahkan 45 0. 0 ditambahkan 45 45. 45 tambah 45 90. Dah, selesai. Kemudian tadi karena dia C-nya sama dengan plus 90, berarti grafiknya bergeser ke kiri sejauh 90. Berarti dia dimulai dari min 90. Oke, udah selesai. Sekarang D-nya sama dengan plus 1. Berarti tadi kan awalannya itu sumbu X-nya di sini, ya kan, di nilai 0. Karena dia naik satu satuan, maka nanti dasar sumbu X-nya itu kita naikkan. Ini sumbu X-nya kita naikkan satu satuan, kira-kira di sini. Nah, di sini kira-kira ya. Nah, disinilah satu. Disinilah nanti kita mulai geraknya, bukan di sini lagi, di sini, tapi titiknya tetap dari sini. Oke. Selanjutnya kita masukkanlah nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimumnya 2. Berarti sini kita buat 2 dan nilai minimumnya di sini. Ada nolnya. Oke. Nah, sekarang kita masukkanlah titik-titik yang ada di sumbu X ini ke persamaan grafik fungsinya. Nah, ke sini kita buat ya. Ini saya tulis, ini saya ubah jadi sin 2x tambah pi-nya saya ubah jadi 180 ya. Ditambah 1 supaya gampang. Nah, kita masukkanlah X-nya sama dengan min 90. Berarti Y sama dengan sin 2 dikali min 90 ditambah 180 ditambahkan 1. Berarti sin 2 kali min 90 min 180. Min 180 ditambah 180 0 tambah 1. Berarti sin 0 berapa? 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti min 90 itu nanti titiknya adalah di sini. Nah, oke ya. Selanjutnya kalau misalnya X-nya sama dengan minus 45. Nah, berarti Y-nya sama dengan sin 2 dikali minus 45 ditambah 180 ditambah 1.
Berarti sin 2 kali minus 45 min 90. Min 90 ditambah 180, 90. Sin, berarti sin 90 ditambah 1. Sin 90 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti minus 45 ini kita satukanlah ke angka 2. Nah, disinilah dia. Ya. Kemudian untuk si 0. Untuk si 0 pun sama. 2 kali 0, 0 tambah 180, 180. Sin 180, 0. 0 ditambahkan 1 adalah 1. Berarti 0 nanti di sini, 1. Oke ya. 45 pun seperti itu. 2 dikali 45, 90. 90 dikalikan 180. 90 tambah 180, 270. Sin 270 min 1. Min 1 tambah 1, 0. Berarti nanti 45 disinilah titiknya. Nah, 90. 2 dikali 90, 180. 180 ditambah 180, 360. Sin 360, 0. 0 tambah 1 adalah 1. Maka si 90 nanti titiknya di sini. Udah, kalau sudah dapat semua titiknya, tinggal kamu satukan lah. Jadi seperti ini bentuknya nanti. Inilah kira-kira gambarnya. Oke ya. Nah, kita masuk ke grafik fungsi kosinus ya. Caranya sama dengan grafik sinus. Kamu ubah dulu bentuk persamaannya itu supaya ada nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, dan nilai D-nya berapa. Nah, berarti ini saya ubah jadi Y sama dengan cos. Karena di sini X-nya itu koefisiennya 1, saya buat sini 1. C-nya tidak ada, saya buat 0, ditambahkan 0. Inilah A-nya, inilah B-nya, inilah C-nya, dan inilah D-nya. Oke ya. Kita cari dulu tinta maksimum. Mutlak A ditambahkan sama D. Berarti mutlak 1 ditambahkan. Berarti ini sama dengan 1 ditambahkan 0 sama dengan 1. Kemudian minimumnya negatif mutlak A ditambahkan sama D, berarti negatif mutlak 1 ditambahkan 0, berarti negatif 1 ditambahkan 0 sama dengan negatif 1. Kemudian amplitudonya berarti setengah dikali 1 dikurangkan sama min 1. Jadinya setengah dikali 2 sama dengan 1. Oke ya. Kemudian periodenya 360 dibagi sama mutlak B. Berarti nanti jarak titik awal ke titik akhirnya harus 360. Kemudian si C-nya ternyata 0. Si C-nya ternyata 0, berarti nanti grafik tidak bergeser. Grafik tidak bergeser. Berarti nanti dimulai dari titik 0 derajat. Kemudian D-nya pun sama dengan 0. Maka nanti grafiknya tidak naik atau tidak turun juga. Oke, sekarang kita tinggal buat ke koordinat kartesiusnya. Ini saya buat. Oke, sinilah saya X-nya nanti, ini Y-nya. Oke, karena dia tidak bergeser ke kiri ataupun ke kanan, berarti dia dimulai dari 0. Berarti di sini nanti titik awalnya. Kemudian ini kan dia periodenya 360 ya. 360 dari 0, maka nanti diakhiri dengan 360. Nah, untuk titik-titik yang di dalam ini 360 kita bagi 4, berarti nanti
jarak setiap titiknya 90 lah ya kan. 180, ini 270. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya 1, kemudian nilai minimumnya -1. Nah, udah ya. Nah, kita masukkanlah setiap nilai titik yang ada di sumbu X ke persamaan yang di sini. Nah, kita mulai dari 0. Cos 0 sama dengan 1, maka di sinilah nanti dia. 90 cos 90 0, di sini dia. 180 cos 180 -1, berarti 180 ini kita satukan dengan -1. Nah, di sini nanti titiknya. Kemudian 270 cos 270 0. 360 cosnya 1, berarti kita satukan di sini. Nah, di sinilah dia. Udah semuanya titiknya sudah ada, tinggal kita satukan. Nah, ini dia kira-kira bentuknya. Oke, selesai kan? Selanjutnya yang ke-6, ada Y sama dengan 2 cos 2X kurang 60. Kita ubah dulu ya. Y sama dengan 2 cos, 2 yang saya keluarkan, 2X dibagi 2X, minus 60 dibagi 2, minus 30. D-nya nggak ada, berarti kita buat 0. Nah, berarti di sinilah si A-nya, inilah si B-nya, inilah si C-nya, dan inilah si D-nya. Oke. Dari sini, nilai maksimumnya adalah mutlak A ditambahkan D. Berarti mutlak 2 ditambahkan 0 sama dengan 2. Ya. Kemudian minimumnya negatif mutlak A ditambahkan D. Berarti negatif mutlak 2 ditambahkan 0. Berarti negatif 2 tambah 0, negatif 2. Oke. Sekarang amplitudonya berarti setengah dari nilai maksimum dikurangkan sama nilai minimumnya. Nah, 2 dikurangkan sama minus 2, 4. 4 dikalikan setengah sama dengan 2. Oke. Selanjutnya, si C-nya itu ternyata minus 30. Minus 30, berarti nanti grafiknya itu geser ke kanan. Ke kanan 30 derajat. Berarti nanti grafiknya ini kita mulai di titik 30 derajat. Ya. Selanjutnya D-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 0, maka grafik tidak naik atau tidak turun. Berarti dasarnya kita nanti tetap sumbu X di Y sama dengan 0. Sudah. Kemudian untuk periodenya 360 dibagi sama si B-nya. B-nya 2, 180 derajat. Nah, berarti nanti jarak dari titik awal ke titik akhir harus 180 derajat. Nah, sekarang saya gambar. Nah, tadi kan dia dibilangnya nilai C itu kan negatif 30. Nah, negatif 30 itu artinya kan grafiknya bergeser ke kanan sejauh 30 derajat. Dari 0, yang awalnya tadi kita mulai dari 0 karena dia bergeser ke kanan, berarti kita startnya nanti di 30 di sini. Nah, di sini nanti titik awal kita. Nah, periodenya itu adalah 180 derajat. Dari 30 supaya jaraknya menjadi 180 derajat berapa? 210 ya. Nah, pintar-pintar kalian lah kayak mana, Bay. Oke. Nah, titik-titik yang di dalamnya ini kayak mana caranya? Tinggal periodenya tadi kita bagi sama 4. Nah, 180 dibagi sama 4, 45. Berarti jarak setiap titik nanti 45. 30 tambah 45 berarti 75.
75 ditambah 45, 120. 120 ditambah 45, 165. Oke ya. Nah, udah kita tentukan lah. Di sini saja saya buat 210-nya ya. Nah, selanjutnya kita tentukanlah nilai setiap titik pada sumbu X ini. Nah, kita tentukan. Tetap kita mulai dari 30 ya. Selanjutnya kita masukkanlah nilai maksimum dan minimumnya. Nah, nilai maksimumnya adalah 2, maka di sini saya buat. Dan nilai minimumnya adalah -2. Nah, sudah ya. Karena dia tidak bergeser ke atas atau ke bawah, maka tetap kita nanti startnya dari sini patokannya. Nah, kita masukkan dari 30 ya, bukan dari 0. 30 kita masukkan. Kalau misalnya X-nya sama dengan 30, kita masukkan ke persamaan grafiknya. Y sama dengan 2 cos 2X kurang 60. Berarti 2 cos 2 dikali 30 dikurang 60. Nah, berarti 2 cos 60 kurang 60. Berarti 2 cos 0. 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti nanti si 30 ini kita satukan dengan si 2 di sini. Oke, selanjutnya 75 pun seperti itu. 2 kali 75 150. 150 dikurang 60 90. Cos 90 0. 0 dikali 2 0. Berarti disinilah dia nanti. 120 pun seperti itu. Dia nanti adalah -2. Cara tetap sama ya. Substitusikan 165 nanti kalau kamu substitusi nanti dapatnya 0. 210 nanti kalau kamu substitusikan dapatnya adalah 2. Nah, kita satukanlah gambar ini semua. Ini seperti ini. Babi hutan. Oke, kira-kira seperti inilah gambarnya. Yang ketujuh, Y sama dengan 2 cos X tambah 30. Ubah dulu jadi Y sama dengan 2 cos, di sini 1 ya, X tambah 30, D-nya tidak ada, saya buat 0. Nah, dari sini berarti inilah A-nya, ini B-nya, ini C-nya, dan ini D-nya. Nah, nilai maksimumnya berarti mutlak si A 2 ditambahkan si B, berarti 2. Minimumnya pun negatif mutlak 2 ditambahkan 0 sama dengan negatif 2. Amplitudonya berarti nah, kemudian periodenya 360 dibagi sama si B 1, berarti 360. Nah, si C-nya ternyata nilainya adalah plus 30, maka grafiknya nanti geser ke kiri 30 derajat. Berarti nanti kita mulai dari titik minus 30 derajat. Nah, kemudian D-nya sama dengan 0, berarti grafik tidak naik atau turun. Oke, ya. Selanjutnya kita gambar. Oke, ini dia koordinat kartesiusnya. Karena tadi dia C-nya sama dengan plus 30, kita mulai dari minus 30 dari kiri. Oke, kita mulai dari minus 30. Nah, periodenya itu adalah 360. Kamu berarti nanti titiknya diakhiri berapa supaya jadi jarak minus 30, supaya jarak dari minus 30 ke titik akhir itu harus 360. Maka supaya jaraknya itu jadi 360,
dari sini ke sini kan jaraknya udah 30. Berarti sisanya tinggal 330 lagi ya. Berarti di sini nanti 330 lah. Nah, minus 30 ke 330 itu jaraknya adalah 360, udah terpenuhi ya. Nah, titik-titik yang di dalamnya ini kita tentukan lah. 360 ini kita bagilah sama 4, berarti 90. Berarti titik awalnya kan min 30, kita tambahkan 90. Min 30 tambah 90 adalah 60. Di sini nanti 60-nya. 60 tambah 60 60 tambah 90 nanti adalah 150 ya. 150 tambah 60 210 ya. Ini saya hapus dulu. 150 tambah 9 150 tambah 90 240 ditambahkan sama 90 pas ya, berakhir di 330. Nah, inilah titik-titik X nya nanti. Nah, si D-nya sama dengan 0, berarti dia tidak naik dan tidak turun. Maka dasarnya tetap yang ini, tidak perlu naik dan tidak perlu turun. Nilai maksimumnya adalah 2. Kemudian nilai minimumnya adalah minus 2. Nah, selanjutnya kita tentukanlah nilai Y dari setiap titik yang ada di sumbu X. Kita mulai dari X sama dengan minus 30. Saya buat contoh yang 1. Y sama dengan 2 cos X tambah 30. Berarti 2 cos minus 30 ditambah 30. Berarti 2 cos 0. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti minus 30 di sininya 2. Oke ya. Selanjutnya 60 kamu masukkan nanti ke persamaan yang ini. 60 tambah 30 90. Cos 90 0 kali 2 adalah 0. Di sinilah nanti. Kemudian 150 nanti kamu masukkan. Itu nanti dapatnya adalah minus 2. 240 nanti adalah 0. Kemudian 330 nanti dapatnya adalah 2. Nah, udah dapat semua titiknya, tinggal kamu satukanlah. Seperti itulah kira-kira. Ini jaraknya kurang pas ya. Usahakan jarak setiap titiknya itu sama. Begitu ya. Untuk grafik fungsi tangen, bedanya itu kalau untuk maksimum, minimum, dan amplitudonya itu sudah ketetapan. Maksimumnya itu adalah positif tak hingga, minimumnya negatif tak hingga, sedangkan amplitudonya adalah tak terhingga. Sedangkan periodenya, bedanya dengan kosinus dan sinus, itu di 180 derajat per B-nya. Sedangkan untuk plus minus C-nya sama, itu artinya grafiknya bergeser ke kiri atau ke kanan. Sedangkan plus D dan minus D-nya itu grafiknya itu naik kah atau turun. Seperti itu dia. Nah, contoh yang pertama, misalkan Y sama dengan tan X. Ini kamu ubah dulu jadi Y sama dengan tan supaya ada nilai X. Ada nilai A, ada nilai B-nya, ada nilai C-nya gitu ya. Nah, inilah nilai A-nya, ini B-nya, ini C-nya, dan ini D-nya. Nah, maksimum, minimum, dan amplitudonya tidak perlu kita tentukan. Yang perlu kita tentukan adalah periodenya. Periodenya adalah 180 derajat dibagi sama mutlak B. 180 derajat dibagi sama 1. Jadi 180 derajat. Nah, selanjutnya karena di sini C-nya sama dengan 0, maka dia grafiknya tidak bergeser. Berarti kita nanti mulai dari titik 0 derajat. Kemudian si D-nya pun 0, berarti dia tidak naik ke atas maupun tidak naik ke
tidak turun ke bawah. Maka nanti grafik fungsinya kira-kira seperti ini bentuknya. Kita gambar. Karena tadi C-nya adalah 0, berarti kita mulai nanti dari 0. Oke. Selanjutnya, periodenya tadi 180. Berarti dari 0 titik akhirnya nanti 180 lah. Nah, untuk titik yang di dalamnya ini, tinggal periodenya itu kamu bagi 4. Kalau untuk kosinus sama sinus itu kamu bagi 4, ya kan? Tapi kalau untuk yang tetap kita bagi 4 aja. Kita bagi 4 aja ini. Berarti 180 dibagi 4, 45 ya. Berarti 0, 45 tambah 45, 90 tambah 45, 135 tambah 45, 180. Oke. Selanjutnya kita menentukan nilai Y dari setiap X yang di sini. Berarti ketika dia X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan tan 0. Tan 0 sama dengan 0. Berarti di sini nanti titiknya. Kemudian X sama dengan 45. Berarti Y sama dengan tan 45. Tan 45 berapa? 1. Jadi sini nanti satunya. Oke. Kemudian X sama dengan 90. Berarti Y sama dengan tan 90. Tan 90 itu tidak terdefinisi. Nah, karena dia tidak terdefinisi, nanti di X sama dengan 90 ini kita buat nanti sebuah garis putus-putus yang namanya adalah asimtot. Nah, ini nanti namanya adalah asimtot. Asimtot itu adalah garis yang tidak pernah memotong kurva tetapi mendekati kurva. Nah, selanjutnya X sama dengan 135. Y sama dengan tan 135. Itu sama dengan -1. Kemudian X sama dengan 180. Berarti Y sama dengan tan 180 sama dengan 0. Nah, 135 kira-kira di sini lah ya kan. Di sini dia -1. Kemudian di sinilah 0-nya. Nah, selanjutnya kita gambarlah grafiknya. Dari 0 ke 45. Kira-kira seperti ini. Nah, grafik itu tidak pernah menyentuh asimtot. Saya perpanjang ya asimtotnya. Tidak pernah. Dia mendekati tapi tidak pernah memotong. Nah, selanjutnya dari sini ke 180-nya. Jadi dari sini kira-kira seperti ini gambarnya. Cantik ya. Kira-kira seperti ini nanti gambarnya. Nah, inilah asimtotnya nanti terpanjang. Itu kira-kira nanti gambar dari Y sama dengan tan X. Contoh yang kedua, Y sama dengan tan X kurang 30. Nah, ini kita buat jadi Y sama dengan tan 1 X kurang 30 ditambahkan sama 0. Di sinilah A-nya, di sini B-nya, di sini C-nya, dan di sini D-nya. Nah, maksimum, minimum, dan amplitudenya kita tidak perlu kita tentukan. Periodenya aja. Periodenya berarti 180 dibagi sama mutlak B, berarti 180 dibagi mutlak 1. Jadi 180 lah. Kemudian C-nya ternyata -30. Berarti grafik bergeser ke kanan 30 derajat. Maka nanti ini kita dimulai dari 30 derajat. Nah, D-nya sama dengan 0. Maka grafiknya tidak naik
atau turun. Nah, kita gambarlah grafiknya ini. Oke. Dia mulai dari 30 berarti di sini nanti. Oke. Kemudian katanya periodenya 180, jadi kamu tentukanlah titik akhirnya berapa dari 30 supaya jaraknya jadi 180, berarti 210 ya. Ini kita bagi 4 dulu. 210 lah kira-kira di sini. Nah, karena jarak 30 ke 210 itu adalah 180. Nah, untuk titik-titik yang di dalam ini tinggal kamu bagi 4. 180 dibagi 4, 45. Berarti 30 tambah 45, 75. 75 tambah 45, 120. 120 tambah 45, 165. Nah, nilai titik-titik yang ini kamu masukkan ke persamaan yang ini. Nah, kita mulai dari 30. 30 kurang 30, 0. Tan 0 sama dengan 0. Berarti di sini ya. 75. 75 kurang 30, 45. Tan 45, 1. Berarti di sini kita buat. Di sini 1. Kemudian 120. 120 dikurang 30, 90. Tan 90 tidak terdefinisi. Maka nanti asimptotnya itu letaknya di sini. Di X sama dengan 120. Nah, selanjutnya 165. 165 dikurangkan sama 130 sama 30, 135. Tan 135 adalah min 1. Berarti di sini min 1-nya. Kemudian 210. 210 dikurangkan sama 30, 180. Tan 180 adalah 0. Maka disinilah nanti berakhir. Oke. Kita buatlah gambarnya. Kira-kira seperti inilah gambarnya. Saya nggak pernah pandai menggambarnya ini. Kemudian kira-kira seperti inilah gambarnya nanti. Oke. Atau supaya lebih bagusnya lagi, kita buatlah gambarnya jadinya seperti ini. Asimptotnya kan di 120 ya. Kita mulai di 30 dan kita akhiri di 210. Jadi kira-kira seperti ini. Supaya bagusnya. Kemudian untuk yang ini jadi seperti ini dia. Nah, kira gambar bagusnya seperti inilah. Panjangkan. Nah, itulah untuk menggambar grafik fungsi tangen. Nah, contoh grafik fungsi tangen yang ketiga. Yang ketiga, Y sama dengan minus tan 2X tambah Pi tambah 1. Kita ubah dulu ke bentuk umum. Berarti minus tan 2-nya kita keluarkan, X. Pi dibagi 2, 180 dibagi 2, 90 ya. Nah, berarti ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C-nya, dan ini D-nya. Periodenya berarti 360 kita bagi 180 kita bagi 2 jadinya 90. Karena dia C-nya sama dengan positif 90, maka nanti dia grafik geser 90 derajat ke kiri, maka nanti dimulai dari min 90 derajat. Kemudian D-nya itu sama dengan positif 1.
positif 1 berarti grafik naik satu satuan ke atas. Oke, kita gambar. Seperti ini. Oke. Dia dimulai dari min 90. Supaya jaraknya dari min 90 ke 90, maka nanti dia diakhiri di titik 0 ya. Karena kan jarak min 90 ke 0 kan 90. Selanjutnya kita bagi 4 lah. 90 dibagi 4 berapa? 22,5. Berarti min 90 tambah 22,5 minus 67,5. Minus 67,5 ditambah 22,5 minus 45. Minus 45 tambah 22,5 minus 22,5. Nah, kita masukkanlah semua titik yang di sumbu X ini ke persamaan yang ada di soal. Kita masukkan ya. Dan 2 kali min 90 ditambah 180. 2 kali min 90 min 180. Min 180 ditambah 180 0 dan 0. 0 tambah 1 adalah 1. Oke. Kemudian oh ya, ini kan karena dia dibilangnya D-nya sama dengan 1, maka grafiknya naik satu satuan. Berarti nanti kita buat yang tadi awalnya sumbu X-nya di 0, berarti sumbu X-nya nanti di sini kita mulainya. Nah, inilah dia sama dengan 1 ya. Disinilah tadi si min 90-nya. Nah, kalau kita masukkan nanti minus 67,5, berarti Y-nya nanti sama dengan 0. Kemudian kalau misalnya kita masukkan Y-nya sama dengan minus 45, nanti Y-nya itu tidak terdefinisi. Nah, karena dia tidak terdefinisi, maka di minus 45 inilah kita buat asimptotnya. Kita buat asimptot atau garis putus-putusnya. Oke. Selanjutnya kalau dia X-nya sama dengan minus 22,5, Y-nya nanti diperoleh sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya nanti sama dengan 1. Kalau minus 22,5 berarti 2 nanti di sini ya. Maaf, di sini 2. Karena 2 dikali minus 22,5 itu minus 45 ya kan. 180 dikurangkan sama 45, 135. Dan 135 itu sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Disinilah si 2-nya. Nah, supaya gampangnya tinggal kamu buatlah gambarnya seperti ini. Kira-kira gambarnya nanti seperti ini. Selanjutnya untuk yang ininya kayak gini ya, kira-kira gambarnya. Nah, itulah cara untuk menggambar grafik fungsi sinus, kosinus, dan tangent.